Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julpunama. Saya berasal dari kelas Perbankan Syariah 12C. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan makalah mutlak dan muqayyad untuk memenuhi tugas usul fikih 2. Dosen pengampu yang saya hormati yaitu Bu Nurul Rahmawati M.HI. Langsung saja di pendahuluan latar belakang. Al-Quran merupakan mukjizat dalam Islam yang kekal, dan kemajuan ilmu pengetahuan selalu memperkuatnya. Kajian dalam bidang tafsir memang sangat menarik, terlebih jika dikaitkan dengan permasalahan-permasalahan yang sedang hangat menjadi pembicaraan publik. Dengan tafsir ini dapat membuktikan bahwasannya Al-Quran Al-Karim memang sangat sesuai dengan perkembangan zaman dan tidak ketinggalan. Maksudnya Al-Quran mau perkembangan zaman sepesat apapun, dia tidak akan ketinggalan, karena kita harus tetap berpedoman pada Al-Quran. Baiklah, rumusan masalah. 1. Apa pengertian mutlak dan muqayyad? 2. Bagaimana hukum lafaz mutlak dan muqayyad? 3. Bagaimana pandangan ulama tentang mutlak dan muqayyad? Tujuan penulisan ini yaitu untuk memenuhi tugas usul fikih 2, dan adapun tujuan yang lainnya yaitu untuk mengetahui pengertian mutlak dan muqayyad, untuk mengetahui hukum lafaz mutlak dan muqayyad, untuk mengetahui pendapat ulama tentang mutlak dan muqayyad. Pengertian mutlak. Yang pertama itu secara bahasa terminologi, kata mutlak berarti bebas, tanpa ikatan atau syarat tertentu. Mutlak juga bisa diartikan lafaz-lafaz yang menunjukkan kepada pengertian dengan tidak ada ikatan atau batasan yang tersendiri, berupa perkataan lafaz yang menunjukkan suatu hakikat tanpa satu qaid, yaitu pembatas. Jadi di sini dikatakan mutlak adalah tidak adanya batasan atau pembatas. Seperti ayat Al-Quran tidak ada pembatas ataupun batasan, karena di sini yaitu bersifat mutlak, firman dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pengertian muqayyad. Muqayyad suatu hakikat dengan qaid, batasan, seperti ar-raqabah. Di sini berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan yang masuk dengan muqayyad adalah lafaz naas yang maknanya telah tertentu karena dibatasi dengan sifat tertentu, sehingga pengertiannya lebih spesifik dan pasti. Menurut sebagaimana dikemukakan oleh Al-Qudri baik sebagai berikut artinya: muqayyad adalah lafaz yang ditunjukkan kepada suatu objek atau afrad atau beberapa objek tertentu yang dibatasi oleh lafaz tertentu. Jadi ini seperti dibatasi oleh sesuatu lafaz yang tertentu. Hukum lafaz mutlak dan muqayyad. Ada dua segi yang harus diperhatikan dalam melihat kedudukan lafaz mutlak dan muqayyad. Di antaranya ialah membawa mutlak kepada muqayyad. Jika di dalam nas terdapat lafaz mutlak, kemudian di tempat lain disebut muqayyad, ulama usul menyebutkan dengan hamalul mutlak al-muqayyad sebagaimana berikut. Macam-macam mutlak dan muqayyad. Mutlak dan muqayyad mempunyai bentuk akliyah dan sebagian realitas bentuknya. Kami kemukakan sebagai berikut. 1. Sebab dan hukumnya sama seperti puasa. Untuk kafarah sama lafaz itu dalam qiraah mutawatirah. 2. Sebab sama namun hukum berbeda, seperti kata tangan dalam wudu dan tayamum. Membasuh tangan dalam berwudu dibatasi sampai dengan siku. 3. Sebab berbeda tapi hukumnya sama. Baiklah, lanjut. Pandangan ulama tentang mutlak dan muqayyad. Berdasarkan penjelasan di atas, dalam hubungan dengan dalam mutlak dan muqayyad, ternyata ulama madhab berbeda pendapat dalam hal ketentuan hukum antara mutlak dan muqayyad adalah sama, sementara sebabnya berbeda. Kalangan madhab Hanafi menegaskan bahwa mutlak tidak dibawa kepada muqayyad, ia yuhmilul mutlak alal muqayyad. Bagi madhab Hanafi, yang mutlak diamalkan sesuai dengan kemutlakannya, dan demikian pula muqayyad. Akan tetapi dari kalangan jumhur ulama fuqaha seperti Syafi'i, Maliki, dan Hambali berpendapat bahwa jika ketentuan hukum antara mutlak dan muqayyad adalah sama, tetapi sebab yang melatar belakang berbeda, maka mutlak dibawa ke muqayyad. Innahu yaumul mutlak alal muqayyad. Alasan golong ulama. Pertama, alasan Hanafiyah merupakan suatu prinsip bahwa kita melaksanakan dalalah lafaz atau semua hukum yang dibawa saja sesuai dengan sifatnya, sehingga lafaz mutlak tetap kepada kemutlakannya. 2. Alasan jumhur. Al-Quran merupakan kesatuan hukum yang utuh antara satu ayat dengan ayat yang lainnya saling berkaitan, sehingga apabila ada kata dalam Al-Quran, makanya itu kesatuan hukum yang utuh.
Kesimpulan dari presentasi atau dari makalah saya yaitu mutlak adalah lafaz yang menunjukkan suatu hakikat tanpa suatu qaid, yaitu pembatas. Jadi ia hanya menunjukkan kepada satu individu atau satu tidak tertentu dari hakikat tersebut. Sedangkan muqayyad adalah lafaz yang menunjukkan suatu hakikat dengan qaid, yaitu sesuatu batasan. Jadi di sini yaitu mutlak yaitu bisa kita simpulkan dengan pembatas, dan qaid bisa kita simpulkan dengan batasan. Ulama berpendapat bahwa hukum lafaz mutlak itu tetap kepada kemutlakannya selama tidak ada dalil yang membatasi kemutlakannya. Begitu juga sebaliknya, hukum lafaz muqayyad itu berlaku pada kemuqayyadannya. Jika lafaz mutlak dapat suatu dalil, maka tidak mutlak lagi melainkan berubah menjadi muqayyad dengan qaid sebagai penjelasannya. Ternyata ulama mazhab berbeda pendapat dalam hal ketentuan hukum antara mutlak dan muqayyad adalah sama, namun sebabnya berbeda. Menurut mazhab Hanafi, mutlak tidak dibawa ke muqayyad, sedangkan menurut Syafi'i, Maliki, dan Hambali mutlak bisa dibawa kepada muqayyad. Jadi di sini banyak ulama yang berbeda pendapat, tapi tidak apa-apa selagi tidak keluar dari batasan firman Allah dan Al-Qur'an. Baiklah, cukup sampai di sini presentasi saya. Jika ada yang kurang, saya mohon maaf kepada ibu dosen pengampu usul fikih 2, dan terima kasih telah memberikan saya makalah ini untuk mengerjakan dan presentasinya. Sekali lagi terima kasih pada ibu dosen pengampu Nur Rahmawati MTTKI. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.